waktu di Hambalang kemarin ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya. Dengan waktu itu sih dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya ya. Tapi kita lihat masih agak sedikit terlalu tinggi harganya. Nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort supaya harga harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang, atau subsidi yang mengecil, atau betul-betul hilang gara-gara itu. Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus, dan nggak tetap kemungkinan juga memakai sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Jadi sedang dicari yang ada di tangan PLTS Surya, tapi masih dihitung peningkatan efisiensinya. Nanti bisa dipastikan subsidi berkurang nanti, tapi listrik di masyarakat tetap nggak naik juga. Tujuannya kan itu. Kalau ya subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber penghasil listrik yang cost-nya murah. Jadi bukan pasti mancing ya. Anda mau mancing tuh pemerintah naikin harga, nggak begitu. Ini namanya usaha. Jahil amat. Ini buat teman jahil nih. Dari mana? Gimana? Biar tidak membebani anggaran negara. Saya bukan yang ngitung, jadi nanti Kementerian SDM yang ngitung. Tapi kalau saya nanti kalau disuruh, pasti kan pertama ada pembiayaan sedikit kan. Awalnya pasti ada investasi. Kita akan hitung itu. Kalau investasi besar tapi betul-betul menghasilkan, nanti begitu jadi listrik yang lebih murah yang bisa mengurangi subsidi dalam beberapa puluh tahun ke depan, itu saya nggak akan ragu untuk membiayainya. Belum, kalau pengurangan subsidinya ya maunya yang subsidi itu hilang semua. Tapi kan nggak segampang itu. Sedang dikembangkan dan kayaknya dikembangkan teknologinya, dicari supaya lebih murah lagi. Saya sudah lihat presentasinya, sudah ada desain PLTS yang cukup baik, yang termasuk pembuatan baterai di sini dan pembuatan solar panel di sini sendiri. Yang saya lihat sih cukup menjanjikan, tapi saya melihat sih hitungannya belum terlalu mantap, belum selesai lah, masih harus dikerjakan lagi. Tapi itu pasti kelihatannya ke depan akan bisa dicapai. Ada lagi? Pak, untuk RUU teks amnesti, Pak, bagaimana Bapak memastikan, ini kan usulan Komisi 11, bagaimana Bapak memastikan teks amnesti. itu mungkin karena kan saya tahu kemarin tadi Bapak sudah menyampaikan stance Bapak ya untuk teks amnesti perlu apa enggak, gitu, bagaimana memastikan ke Komisi 11 yang mengusulkan. Saya nggak tahu saya bisa nolak apa enggak, saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuman begini, kalau siap 2 tahun ada teks amnesti, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Karena dia akan pikir 2 tahun lagi ada amnesti lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom, untuk saya sih tidak terlalu appropriate, tidak terlalu pas lah. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, koleksi yang betul. Kalau ada yang salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang fair terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit ya dibelanjain, kira-kira gitu. Dah, apa lagi? Terima kasih, Mas. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.